Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di Nusantara? Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti elaborasi pemaparan pendidik guru penggerak bersama Kiprio dan penyelenggara pendidik hebat lainnya dari seluruh Nusantara per jenjangnya? Bukankah kisah dari Bu Asti itu sangat menginspirasi? Apakah kita akan melakukan perubahan setelah kita menyaksikannya? Ya, setidaknya perspektif, perasaan, dan pemikiran dari guru hebat di Nusantara itu berbeda-beda. Tapi saya punya keyakinan bahwa pasti kita sudah mempunyai satu pergerakan maju baik dari pikiran dan perasaan kita. Dari latar belakang tersebut, maka saya dapat menyelesaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1A9. Disusun oleh Yani Wulandari, CGP Angkatan 4, Kabupaten Wonogiri, SMA Negeri 2, Wonogiri. Ada 3 pertanyaan yang membantu saya untuk menjawab koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya menganggap siswa sebagai objek yang penurut dan diam. Yang saya maknai bahwa siswa tersebut sudah paham dan tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran saya. Guru hanya fokus untuk ketuntasan materi, kelengkapan materi, dan kelengkapan administrasi guru, konsentrasi sikap dan nilai karakter. Yang ketiga, yang terpenting, peserta didik saya menguasai materi ajar yang saya sampaikan. Keempat, peserta didik harus patuh pada guru sebagai pusat pembelajaran. 5. Peserta didik memahami semua mata pelajaran demi mencapai ketuntasan belajar. 6. Mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan karakter peserta didik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pembelajaran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Pendidik yang menghamba pada peserta didik. Yang saya maksud di sini adalah pendidik yang berpihak pada anak dengan pendekatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang, dengan mendengar, melihat, merasakan, dan memberikan apa yang harus anak-anak teladani atau bukan. 2. Menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Pendidik itu menuntun dan memotivasi mereka dengan tindakan atau perilaku yang positif dalam pembelajaran. Mereka bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan solutif, serta kreatif dan inovatif. 3. Menjadi contoh suri teladan yang baik. Pendidik sepantasnya menjadi cerminan dan panutan anak didik untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kesempatan hidup. 4. Merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. 5. Sebagai pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak, yaitu menuntun anak sesuai kodrat. 6. Tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif peserta didik. 7. Menggunakan bermain dalam pembelajaran permainan anak. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa terjadi dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara? 1. Membuat kesepakatan kelas untuk menggali potensi mendapatkan kodrat dari masing-masing peserta didik. 2. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi yang merdeka belajar dan tetap mengedepankan budi pekerti yang baik. 3. Memberikan pembelajaran bermakna dan berpusat pada peserta didik.
Keempat, mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Kelima, membuat budaya belajar peserta didik sebagai wujud menghargai nilai budaya. 6. Sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. 7. Mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran. 8. Menerapkan student-centered learning. Sekian dan terima kasih.